Jamaah dan Allah wa iyyakum ajma'in. Kita masih sedang di pembicaraan gerakan-gerakan sholat yang disepakati juga yang diperselisihkan serta argumen dari masing-masing pandangan itu. Al-mas'alatus tsaniyatu, masalah yang kedua, ini berkaitan dengan i'tidal, bangun dari ruku. Mayoritas saudara kita i'tidalnya bangun sampai betul-betul berdiri, tegak berdiri. Tapi ada pula yang bangunnya cuma sedikit, bangun sedikit lalu berangkat sujud. Apakah yang bangunnya sedikit itu sudah dianggap i'tidal, yang berarti dia sudah melaksanakan rukun sholat, ataukah belum? Jika dianggap belum, kita menyaksikan hal itu, kok kita diam saja, selamanya sholatnya nggak sah, kita punya andil untuk tidak sahnya sholat itu. Apakah i'tidal harus sampai kembali tegak berdiri atau tidak, cukup bangun walaupun sedikit? Itu termasuk yang diperselisihkan. Dhahaba Abu Hanifah rahimahullah annal i'tidala minar ruku'i fi ruku'i ghairu wajibin. Berpandangan Imam Abu Hanifah bahwa i'tidal, bangun dari ruku' hingga tegak berdiri, itu tidak wajib. Bangun hingga kembali tegak berdiri, Imam Abu Hanifah bilang itu tidak wajib. Dalam pandangan beliau, bangun sedikit itu sudah cukup. Rukuk bangun sedikit sudah cukup. Ketika bangunnya sampai kembali tegak berdiri, itu lebih sempurna. Wa qala Syafi'i rahimahullah, sedangkan Imam Syafi'i rahimahullah berkata, huwa wajibun, i'tidal dari rukuk sampai kembali tegak berdiri itu wajib. Itu rukun. Enggak sah bagi siapapun yang mampu melakukan itu, kok dia enggak lakukan. Wahtalafa ashabu Malikin. Sedangkan informasi dari Imam Malik rahimahullah, informasinya tidak jelas. Bahkan ulama-ulama, murid-murid beliau saja berselisih. Hal zahir madhabihi yaqtadi ayyakuna sunnatan aw wajiban. Jadi pandangan Imam Malik, apakah i'tidal, bangun dari ruku sampai kembali tegak berdiri itu wajib atau sunnah, itu enggak ada kepastian. Id lam yunqal anhu nassun fi dzalik. Enggak ada nas tertulis ucapan pasti dari Imam Malik bahwa orang ruku wajib bangun i'tidal sampai kembali tegak berdiri. Jadi yang jelas ada pandangan Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i. Wassababu fi ikhtilafihim, sebab yang menjadikan beliau berbeda pendapat, halil wajibul ahdu bi ba'di ma yantaliqu alaihi al-ismu am bi kulli dzalika syai'un alladhi yantaliqu alaihi al-ismu.
Karena perbedaan kesimpulan. Apakah yang wajib itu bangun sedikit sudah cukup, ataukah harus bangun sampai benar-benar bangun, tegak berdiri? Dan itu muncul kesimpulan berbeda karena ada dua hadis yang berbeda. Redaksinya yang satu warfa' hatta tatma'inna rafi'an, bangunlah kamu, nggak dijelusin, benar dijelaskan bangunnya itu seberapa tinggi, pokoknya bangunlah kamu dari ruku sampai tumakninah. Redaksi yang lain hatta ta'tadilla qa'iman, sampai kamu tegak berdiri. Faman kana al-wajibu indahu al-akhdhu bi ba'di ma yantaliqu 'alal ismu lam yastarid al-i'tidal fi ruku'. Ulama yang berkesimpulan bahwa yang wajib, yang penting bangun walaupun sedikit. Yang berkesimpulan seperti itu, mereka tidak mensyaratkan harus tegak berdiri, yang penting sudah bangun meskipun sedikit. Sudah disebut bangun, ya sudah. Wa man kana al-wajibu indahu al-akhdhu bil kulli ishtaratal i'tidal. Sebaliknya ulama yang berpandangan bangunnya harus benar-benar bangun, kalau cuma sedikit nggak disebut bangun, mereka mensyaratkan harus tegak berdiri. I'tidal. Jadi makna i'tidal bangun tegak berdiri. Adlun i'tadala ya'tadilu i'tidalan, benar-benar tegak berdiri. Jadi kesimpulan terutama antara Imam Abu Hanifah dan Imam As-Syafi'i berbeda karena ada dua redaksi hadis. Hadisnya sama dari sahabat yang sama, cuma redaksi yang ini diriwayatkan oleh siapa, yang itu diriwayatkan oleh siapa. Jamaah dan Allah yakum ajma'in. Jadi satu redaksi ketika Rasul mengajarkan sholat kepada sahabat yang sholatnya enggak benar, di antara kalimat beliau summarfa' hatta tatma'inna rafi'an. Kemudian sesudah kamu ruku, selesai ruku, angkatlah badanmu sampai kamu tumakninah, dalam posisi mengangkat badan. Di hadis yang lain hadis sahih summarfa' hatta tatma'inna qa'iman, kemudian angkatlah badanmu, bangunlah sampai tumakninah dalam posisi berdiri, bukan membungkuk. Kalau bangunnya sedikit berarti posisinya membungkuk. Redaksi yang tadi otomatis wa ala hadzal hadisi awwala kullu man ra'a annal asla la tuhmalu af'aluhu alaihi salatu wassalam fi sa'iri af'alis salati mimma lam yunass 'alaiha fi hadzal hadis 'ala al-wujub. Seluruh ulama berpandangan bahwa apapun yang tidak diajarkan Rasul di hadis ini itu tidak wajib, nggak boleh dibilang wajib sampai ada dalil yang menegaskan kewajibannya. Nah, di hadis tadi Rasul cuma menyatakan kemudian bangunlah kamu sampai tumakninah dalam posisi bangun. Tidak ada ketentuan Rasul harus tegak di hadis itu. Di hadis itu di hadis yang lain yang ini dipegang oleh Imam Syafi'i, kalimatnya surfa' marfa' hatta tatma'inna qa'iman.
Lalu bangunlah kamu sampai tumakninah dalam posisi berdiri. Atau lebih jelas lagi, ada di hadis yang ini lebih masyhur hadisnya. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Bukhari 757, Imam Muslim 911, Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhala al-masjid fa dakhala rajulun fa shalla fa sallama ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari, kata sahabat Abu Hurairah, Rasul masuk ke dalam masjid. Rasul salat tahiyatul masjid, Rasul duduk nunggu waktu, datang orang lain masuk. Dia masuk, dia ngerjain sholat. Sholatnya diperhatikan oleh Rasul, ternyata sholatnya salah. Singkat cerita, seorang itu minta diajari sholat yang benar. Rasul ajarin, di antara kalimat beliau, summarfa' hatta ta'tadilla iman. Setelah kamu rukuk cukup, lalu bangunlah hingga kamu tegak berdiri. Ini hadis yang lebih masyhur. Ini yang dipegang oleh Imam Asy-Syafi'i. Nah, itu Imam Asy-Syafi'i menyimpulkan bahwa rukuk, iktidal sampai tegak berdiri ini wajib sebagai rukun sholat, wajib bagi yang mampu tegak berdiri. Andaikan terjadi awalnya tegak berdiri, begitu rukuk kok ada sesuatu yang aneh di punggung, dia bangun sedikit sudah sakit, lebih-lebih mau diterusin, ya silahkan sebisanya, walaupun cuma bangunnya sedikit. Tapi kalau bisa bangun sampai tegak berdiri, kok dia nggak tegak berdiri iktidalnya, pandangan Imam Asy-Syafi'i berarti dia meninggalkan salah satu rukun sholat. Beda dari beliau tadi, Imam Abu Hanifah, bahwa wajibnya iktidal cukup bangun sedikit. Merujuk ke hadis tadi, summarfa' hatta tatma'inna rafi'an. Ketika seseorang ruku sudah bangun sedikit, walaupun nggak sampai tegak berdiri, itu sudah melaksanakan kewajibannya, tapi tidak sempurna. Sempurnanya sampai tegak berdiri. Ja'adanallahu wa iyyakum ajma'in. Jadi ketika kita mengetahui hal ini, kita lihat ada orang kok iktidalnya nggak tegak, ada banyak kemungkinan. Kalau dalam hati kita yakin dia salah, kok kita diemin, kita ada resiko di akhirat nanti. Resiko ditanya oleh Allah, saudaramu sholatnya salah, kok nggak kamu tegur. Tapi kalau dalam hati kita, dia lagi sakit pinggangnya, encok, kita nggak negor, kita nggak dosa, karena kita meyakini itu. Jadi keyakinan di hati kita itu bisa menjadi penentu kita berdosa atau tidak. Keyakinan. Bahkan cuma dengan keyakinan seorang muslim pun bisa menjadi murtad. Walaupun fisiknya nggak ada perubahan, tapi keyakinannya berubah. Misal dalam hati setelah dia baca Quran terjemahan, dia simpulkan sendiri. Dalam hati ada keyakinan, ternyata Quran ini banyak salahnya. Walaupun cuma di hati, itu sudah murtad. Jadi manakala kita melihat saudara kita sholat iktidalnya kok cuma sedikit, kita yakin dia salah, enggak kita tegur,
kita punya tanggung jawab di akhirat. Dan dalam hati kita, dia ikut madhab Hanafi, kita nggak dosa. Atau dalam hati kita, dia madhab Syafi'i, ikut pandangan Imam Syafi'i, ikut hadis sahih ini Bukhari Muslim, tapi dia sedang sakit pinggang, kita pun nggak dosa. Banyak hal-hal lain yang keyakinan di hati kita menjadi penentu. Contoh masih berkaitan dengan khilafiyah yang kemarin sudah kita bahas, baca basmalah di Al-Fatihah. Imam Asy-Syafi'i, Imam Abu Hanifah, dan Imam Hambali berpandangan membaca Al-Fatihah dalam sholat kok tidak baca basmalah tidak sah. Imam Malik berpandangan sah, basmalah bukan bagian dari Al-Fatihah. Ketika kita bermakmum, si imam suaranya yang terdengar Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau dalam hati kita meyakini imam nggak baca basmalah, kita nggak sah makmum sama dia. Karena kita meyakini basmalah wajib sebagai bagian dari Al-Fatihah. Tapi kalau kita yakin dia baca basmalah tapi pelan, sholat kita sah. Nah itu ketika mendapati imam basmalahnya nggak terdengar, supaya sholat kita seutuhnya sah, yakinkan dalam hati dia baca basmalah tapi sir. Kalau nggak begitu, kita di Mekah Madinah sholat kita nggak sah dulu, karena imam-imamnya nggak terdengar basmalahnya. Sama halnya contoh lain, kita makmum, kita yakin ini tadi si imam ini udah kentut belum wudhu, kita terusin, batal sholat kita, karena kita yakin dia batal. Karena itu salah satu syarat menjadi imam, seorang imam harus orang yang tidak diyakini batal oleh makmumnya. Itu salah satu syarat imam. Jadi salah satu syarat imam harus seseorang yang tidak diyakini batal oleh makmumnya. Ini luas pembahasannya. Karena salah baca bisa berisiko batal buat orang lain. Jadi seorang imam wajib kualifikasi bacaannya minimal sama dengan bacaan makmum yang paling baik. Syukur-syukur kalau seorang imam bacaannya lebih baik dibanding makmum. Ketika imam ada kesalahan huruf, misal si imam ini nggak bisa membaca ha, selalu larinya ke kha. Alhamdulillah, larinya ke kha. Ar-Rahmanir-Rahim, larinya ke kha. Ketika makmum dalam hal itu dia fasih, imamnya kok seperti itu, si makmum yang fasih tidak sah. Karena wajib hukumnya seorang imam itu harus aqra'uhum. Riwayat yang lain, aksaruhum li kitabillah. Jadi fikih Syafi'i menegaskan itu. Seorang imam harus minimal kualitas bacaannya sama dengan makmum, syukur-syukur lebih baik. Ketika imam melakukan kesalahan yang resikonya batal bagi si makmum, maka imam itu nggak sah buat makmum itu. Lain kalau kesalahan baca si imam, kesalahan yang tidak sampai pada tahapan membatalkan, merubah bacaan, merubah arti bacaan. Ada huruf-huruf yang oleh Imam Ibnu Katsir beliau teliti, beliau simpulkan
mayoritas ulama qiraat memaklumi kesalahan di huruf itu, yakni kesalahan dalam mengucapkan dot dengan zo, terbolak-balik di dua huruf itu. Dalam tafsir Ibnu Katsir kata beliau, ini mayoritas ulama qiraat menganggap kesalahan dalam hal itu ditolerir. Semestinya dia baca waladdallin do, kok dia baca waladdo, beda sedikit. Ini dimaklumi, tidak dianggap salah. Ketika makmum bisa waladdo, si imamnya waladdo, ini masih nggak batal, masih boleh. Yang nggak boleh ketika do kok dibaca do, do, nggak ada do. Kalau da, di ada, du. Tapi kalau do itu nggak ada. Zo atau do, zo do, zo do, waladdo. Nah, antara do dan zo ini ke selak-selak yang dimaklumi, selak bacaan yang dimaklumi. Jamaah dan Allah wa yakum ajma'in. Jadi dalam hal i'tidal ini Imam Asy-Syafi'i tegas, siapapun yang ruku, setelah ruku selesai dia wajib bangun dari ruku sampai tegak berdiri. Ketika belum tegak kok sudah berangkat sujud, berarti dia meninggalkan kewajiban i'tidal. Imam Asy-Syafi'i. Imam Abu Hanifah wajibnya bangun sedikit. Yang penting sudah bangun walaupun sedikit, sah sudah. Walaupun tidak afdol. Afdolnya sampai tegak berdiri. Jadi perbedaannya, tegak berdiri sesudah ruku buat Imam Asy-Syafi'i wajib, buat Imam Abu Hanifah sunnah. Wajibnya buat Imam Abu Hanifah, pandangan beliau, bangun walaupun sedikit. Sedangkan buat pandangan Imam Asy-Syafi'i, bangun cuma sedikit, belum sampai tegak, itu tidak sah. Memang karena ada dua redaksi hadis. Sangat mungkin redaksi yang nggak masyhur yang dipakai oleh Imam Abu Hanifah itu karena kesalahan perawi hadis, sangat mungkin. Karena itu yang terbaik ya kita cari mana yang lebih lengkap, lebih sempurna. Kalau toh pandangan Imam Abu Hanifah benar, kita bangun berdiri sampai tegak, udah masuk di situ, pasti kita dapat. Tapi kalau ternyata yang benar itu pandangan Imam Asy-Syafi'i, mereka yang bangunnya cuma sedikit, nggak dapat. Jadi kita cari mana yang lebih baik, yang lebih sempurna untuk kita praktikkan.